Baik, shalom. Hari ini saya akan mengajak kita belajar satu bagian firman Tuhan dan saya mau angkat tema yaitu Yesus dan berkat Tuhan, ya. Dan teks yang mau saya bahas adalah Matius 14, 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di tempat, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini cerita yang sangat familiar. Cerita yang sangat familiar dari sekolah minggu, ya. Yesus memberi makan berapa sesungguhnya yang ikut makan? Karena dibilang 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bukan berarti perempuan dan anak tidak ikut makan, hanya tidak ikut dihitung. Mengapa tidak ikut dihitung? Karena pada zaman itu perempuan dinilai lebih rendah dari laki-laki. Tidak penting perempuan dicatat. Itu budaya pada waktu itu. Karena itu kalau di dalam acara-acara sidang pengadilan, perempuan tidak layak jadi saksi. Perempuan dianggap warga kelas 2. Di bait Allah pun kalau sembahyang, perempuan dikasih tempat sendiri, tidak seperti di gereja yang campur. Dalam silsilah resmi, nama perempuan tidak boleh masuk. Makanya Yakub punya 13 anak, ya, 12 anak laki-laki, ada 1 perempuan nama Dina, tapi tidak pernah ada suku Dina. Yang selamat dari air bah berapa orang? Ya? 8. Siapa-siapa? Nuh, istrinya, Sem, Ham, Yafet, anaknya, dan istri masing-masing. Siapa yang disebut namanya? Nuh, Sem, Ham, Yafet. Semua laki kan? Perempuan tidak disebut. Makanya orang tanya, Pak Pendeta, siapa nama istri Sem, istri Ham, istri Yafet? Jawabnya, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Ya, waktu itu memang tidak dianggap penting. Makanya dalam silsilah resmi itu tidak ada nama perempuan. Nah, menariknya pada waktu Yesus datang, dia melakukan reformasi dalam hal itu. Makanya dalam silsilah Yesus itu bisa muncul nama perempuan. Ya. Yesus juga cukup memperhatikan kaum perempuan. Pada waktu perempuan tidak bisa jadi saksi, tapi waktu saksi kebangkitan Yesus pertama kali justru adalah perempuan-perempuan. Maka di dalam Kristus, kata Paulus, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Kamu semua satu di dalam Kristus, ya. Tapi budaya pada waktu itu seperti itu. Nah, lepas daripada itu, ini mujizat besar karena yang makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan bagian ini tentu saja sudah banyak dikhotbahkan. Tapi saya mau soroti di bawah tema Yesus dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang saya maksudkan ini adalah 5 roti dan 2 ikan itu. Dan dalam cerita ini menarik sekali bahwa kadang-kadang ada cerita yang disampaikan di Injil Matius, di Markus tidak, di Lukas tidak, di Yohanes tidak. Ada yang ada di Injil Yohanes, di Matius tidak, di Markus tidak, di Yohanes tidak. Tapi ada kisah-kisah yang 4 Injil mencatat semuanya. Itu berarti cerita itu terkenal dan penting. Dan cerita
Yesus beri makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas, ada di Yohanes. Dan cerita-cerita itu saling melengkapi. Menurut Matius, Markus, Lukas, tahu-tahu mereka dapat 5 roti dan 2 ikan. Tidak tahu dari mana. Tapi Injil Yohanes memberi keterangan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu milik seorang anak. Ya, di Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa memang roti itu dan ikan itu punya anak kecil. Mendengar ada 5 roti dan 2 ikan, nah lalu Yesus memerintahkan supaya dibawa kepadanya. Matius 14:18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan di tangan Yesuslah 5 roti 2 ikan jadi cukup mengenyangkan ribuan orang. Terlepas dari masalah itu, 5 roti dan 2 ikan boleh kita lihat sebagai berkat Tuhan. Dan bagaimana Yesus memperlakukan berkat itu, atau Yesus bersikap terhadap berkat itu, ini yang harus kita mau pelajari hari ini ya. Saya berikan 2. Pertama, Yesus mengucap syukur untuk roti dan ikan itu. Perhatikan ayat 11, Yohanes pasal 6. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Terhadap berkat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu Yesus mengucap syukur. Memang di dalam Injil Matius, Markus, Lukas tidak dibilang mengucap syukur, tapi mengucap berkat. Coba perhatikan contohnya Matius 14:19. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Bukan mengucap syukur. Apa bedanya mengucap syukur dengan mengucap berkat? Bersyukur, mengucap syukur. Kalau mengucap berkat, mengucap berkat berarti memberkati itu. Jadi Yesus ini sedang mengucap syukur untuk roti dan ikan itu, atau dia sedang memberkati? Menurut Yohanes, dia mengucap syukur. Menurut Matius, Markus, Lukas, itu dia mengucap berkat. Kalau begitu apakah ini tidak sama? Tidak juga. Karena sepertinya ada problem terjemahan. Saya berikan kata-kata dari seorang penafsir namanya De Hiel. Dia bilang begini, terjemahan LAI ini Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa Yesus mengucap berkat dapat menimbulkan salah pengertian bahwa Yesus memberkati roti itu. Profesor Goodman menerjemahkan Yesus mengucap syukur. Strachbill-Teck dan Profesor Bayer dengan panjang lebar memperjuangkan terjemahan Yesus mengucap syukur atau mengucap pujian. Jadi menurut ahli ini sebenarnya terjemahan dari bahasa aslinya bukan mengucap berkat, tapi mengucap syukur. Kalau memang terjemahan demikian berarti sama dengan Yohanes, bahwa ketika menerima berkat Tuhan 5 roti 2 ikan, Yesus mengucap syukur. Maka di sini sebenarnya Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus bersyukur untuk setiap berkat yang kita terima. Setiap makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, atau berkat apa saja, kita wajib mengucap syukur. Dengan kata lain, Yesus saja yang sebenarnya adalah Tuhan, tapi waktu itu sedang menjadi manusia. Dalam masa penjelmaannya sebagai seorang manusia, walaupun dia juga adalah Allah, tapi dia masih mengucap syukur untuk berkat yang ada pada waktu itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dengan kata lain sebenarnya sebelum makan roti dan ikan itu, Yesus bersyukur, berdoa syukur atau doa makan, ya. Maka ini dengan kata lain Yesus sedang mengajar kita untuk doa makan. Ya. Doa sebelum makan itu sebuah pengakuan bahwa makanan yang kita makan itu sumbernya adalah dari Tuhan. Ya. Saya berikan seorang penafsir namanya Warren Wiersbe. Dia bilang begini, perlu diperhatikan bahwa 2 kali
Yohanes menyebutkan Yesus mengucap syukur. Matius, Markus, Lukas menyatakan bahwa Yesus memandang ke langit waktu dia mengucap syukur. Dengan tindakan itu dia mengingatkan orang banyak yang lapar bahwa Allah adalah sumber semua pemberian yang baik dan yang diperlukan. Allah itu sumber. Dengan doa berkat itu adalah mengakui bahwa Allah itu sebagai sumber. Lalu Dehir bilang orang Yahudi sangat mementingkan pengucapan syukur sebelum makan. Mereka mengatakan bahwa tanpa pengucapan syukur, makanan dicuri dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kamu makan dan tidak berdoa, itu sama dengan kamu curi makanan dari Tuhan. Ya. Dalam hal itu orang Yahudi merupakan teladan bagi kita. Apakah saudara selalu berdoa waktu makan? Apakah saudara mengajarkan kepada anak-anak saudara perlu doa sebelum makan? Ini penting sekali. Ya. Ada satu bapak tua dari kampung pergi ke kota, lalu masuk warung dan mau makan. Waktu dia mau makan, dia lihat ada beberapa berandalan, pemuda berandalan di sana lagi makan-makan. Lalu si bapak mulai tunduk kepala dan berdoa. Begitu dia berdoa, datanglah pemuda-pemuda berandal ini mengolok-olok dia. Hei Pak Tua, apakah di kampungmu semua orang itu berdoa sebelum makan? Pak Tua ini berdoa saja lalu melanjutkan makannya. Lalu mereka datang, hei Pak Tua, dengar baik-baik, apakah di kampungmu semua orang berdoa sebelum makan? Pak Tua bilang, ya, semua doa sebelum makan kecuali babi. Artinya, menurut Pak Tua itu, kalau kau makan tidak berdoa, kau tidak ada beda dengan babi. Ya, nah, karena itu selalulah berdoa setiap kali kita hendak makan. Dan ini sekali lagi mengajar kepada anak-anak kita untuk selalu berdoa, mengucap syukur akan setiap makanan yang kita terima. Perhatikan, yang ada di tangan Yesus cuma 5 roti dan 2 ikan. Sangat sedikit. Sangat sederhana dan sangat sedikit. Dan karena itu maka pengucapan syukur terhadap apa yang kita terima, baik makan, minum, atau semua berkat yang ada, jangan hanya mengucap syukur yang bagus-bagus saja, yang hebat-hebat saja, yang spektakuler saja. Tapi bahkan hal-hal yang sangat sedikit, yang sederhana, yang kelihatannya tidak berarti, kita tetap harus mengucap syukur. Ya. Perhatikan kata-kata Henry, dia bilang, meskipun makanan kita sederhana dan hanya sedikit jumlahnya, sekalipun kita tidak mempunyai banyak dan juga tidak mewah dan indah, namun kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas apa yang kita miliki. Wiersbe juga bilang, ini adalah suatu pelajaran yang baik bagi kita. Daripada mengeluhkan apa yang tidak kita miliki, seharusnya kita bersyukur kepada Allah untuk apa yang kita miliki. Dan dia akan membuatnya lebih baik. Jadi kalau kita mendapatkan berkat-berkat yang besar, makanan yang enak, ya mengucap syukur. Tapi bahkan orang bilang, kakak, kita makan hanya dengan ikan tunjuk. Ikan tunjuk itu apa? Yang warna merah tuh kakak. Ya, yang tunjuk-tunjuk di garam tuh, oh rupanya lombok. Ya, tapi itu pun harus mengucap syukur. Tahukah kita bahwa makanan yang sampai di depan kita itu memerlukan perjalanan yang sangat panjang baru sampai di meja kita? Dr. Andar Ismail itu bagus di dalam menggambarkan perjalanan makanan. Lalu dia buat sebuah doa. Doanya berjudul begini, nasi, sayur asam, dan ikan asin. Bapa kami yang di surga, tiap hari kami berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya. Kami mengakui makanan sebagai berkat ilahi. Demikian juga apa yang tersaji saat ini, nasi, sayur asam, dan ikan asin. Kami menyukuri nasi serta kisah yang ada di baliknya. Sekian bulan yang lalu Pak Tani membajak sawah, berhari-hari berlelah. Lalu istrinya menanam benih padi, berbulan-bulan mengairi sawah. Kemudian mereka menuai lalu menumbuk beramai-ramai. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan beras sehingga kini tersaji nasi di piring ini. Wih, panjang sekali ya. Ajarlah kami menghargai karya mereka.
Kami menyukuri sayur asem ini serta kisah yang ada di baliknya. Sekian bulan lalu para petani mencangkul, menggemburkan dan menyuburkan tanah, menanam jagung, labu, tomat, kacang, belinjo mereka. Tiap hari mereka menyiram, memelihara kebun, cemas-cemas harap menunggu panen yang menghasilkan sayur mayur sehingga tersaji sayur asem ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Kami menyukuri ikan asin ini serta kisah yang ada di baliknya. Bulan lalu seorang nelayan melaut sepanjang malam diterpa angin dingin. Di tengah ombak dan kegelapan malam menjala ikan. Lalu kembali di darat dengan selamat. Anak istri membersihkan ikan dan menggarami dan menjemurnya sehingga kini tersaji ikan asin ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Bapa Allah yang rahmani, terima kasih untuk nasi yang pulan ini, sayur asam yang sedap ini, ikan asin yang gurih ini. Kiranya para nelayan dan petani serta anak istri juga menerima rezeki seperti kami pada saat ini. Bapa surgawi, berikanlah kami termasuk keluarga nelayan dan petani pada hari ini makanan kami secukupnya. Amin. Saya membayangkan doanya Tuhan. Sekarang kami mau makan sei babi ini. Kami bersyukur untuk sei babi dengan semua kisah yang ada di baliknya. Om Anton yang pelihara babi, Tinus yang horo babi. Ya, itu bisa panjang itu ya. Mungkin kita tidak berdoa sepanjang itu, tapi kita harus menyadari, doa ini minimal menyadari bahwa ternyata waktu nasi hadir di depan kita, ikan asin atau apapun bisa hadir, perjalanannya panjang. Dan kalau itu bisa sampai di meja ini, wow, perlu bersyukur. Menyadari itu, bersyukur, mengakui berkat dari Tuhan, terima kasih dan meminta berkat. Saya pernah hadir, lihat pas di acara pesta orang makan, dia ambil makan begini, tiba-tiba dia bawa piring begini deh. Saya, Bu berdoa apa saya itu? Sepertinya satu kata, Tuhan permisi. Hanya begitu saja kan? Ya, minimal dia bersyukur tuh berapa menit? Belum bersyukur lah, belum meminta berkat untuk itu kan? Ya, apalagi kalau makannya banyak. Padahal waktu ambil itu saudara, menunya banyak, piringnya kecil, bergantung-gantungan mie segala macam. Begitu dia baru muncul teman-teman dan darah Yesus. Saya tidak tahu apa hubungan darah Yesus dengan itu mie, tapi berdoa bersyukur masanya permisi. Ya, maka di sini kita belajar dari Tuhan. Sederhana sekali pelajaran Yesus, tapi sedikit yang ada pada kita bersyukur. Bukan hanya makan minum, tapi dalam berkat keuangan dan lain-lain pun, sedikit pun itu bersyukur. Karena kalau sedikit itu sampai di tangan kita, itu artinya datang dari Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak kasih berkat, biar berkat di depan mata lenyap. Tapi kalau Tuhan kasih berkat, biar di jauh datang. Seperti embun dari Bukit Hermon turun ke Sion. Ke sanalah Tuhan perintahkan berkat. Dari Hermon sampai Sion itu 400 kilo. Jaraknya jauh sekali. Tapi biarpun jauh, kalau Tuhan perintahkan, ke sanalah berkat pergi. Saya satu hari duduk-dudukin, tiba-tiba ada notifikasi masuk. Ada transferan 10 juta. Wow, dari siapa? Belum lagi bersyukur. Tiba-tiba WA masuk. Pak, maaf, salah transfer. Saya rencananya mau kirim ke Esra Butar-Butar, ternyata terkirim ke Esra Soru. Pak, kalau boleh bisa kirim kembali kan? Akhirnya saya transfer kembali. Setelah itu saya sadar, ternyata berkat itu. Sekian lama saya pikir, berkat kalau jauh pasti datang. Dekat pun bisa. Tapi hari itu saya sadari, berkat sudah masuk pun bisa keluar. Kalau Tuhan tidak menghendaki, berkat sudah masuk pun bisa keluar. Karena itu kalau kita bisa sampai mempunyai sedikit berkat, sesedikit 5 roti dan 2 ikan, jangan lupa bersyukur. Bersyukur itu mengakui bahwa sumber semuanya dari Tuhan. Ya, itu pelajaran pertama. Sekarang pelajaran kedua. Yesus menyuruh mengumpulkan sisa-sisa roti itu ya. Ketika orang banyak sudah makan sampai kenyang, ternyata masih ada sisa. Mengapa bisa ada sisa?
Perhatikan keterangan dari Barclay. Barclay bilang begini, mengapa sisa-sisa? Di dalam pesta-pesta orang Yahudi selalu ada kebiasaan meninggalkan sisa makan para pelayan. Sisa makanan seperti itu disebut peah. Dan atas dasar kebiasaan itu tentulah orang banyak tadi telah menyisihkan sebagian dari roti yang dimakannya untuk para pelayan yang melayani mereka waktu itu. Jadi memang sudah kebiasaan. Sama seperti aturan panen itu ya. Orang punya kebun. Panen itu tidak boleh panen kasih habis. Panen itu harus sisakan sedikit di situ. Supaya apa? Supaya anak yatim piatu dan orang asing kalau lewat mereka bisa ambil dan makan. Ya, saudara lihat cerita murid-murid itu satu hari memetik gandum pada hari Sabat. Cerita itu kan, itu bukan mencuri. Karena ada orang Islam yang bilang, murid Yesus dan murid-muridnya mencuri gandum. Bukan Yesusnya pencuri, kau yang bodoh itu ya. Tidak memahami budaya pada waktu itu. Memang zaman itu memang begitu. Orang panen tidak boleh sampai selesai. Harus sisakan sekian. Karena orang miskin, orang asing akan lewat. Siapapun boleh ambil dan makan. Nah itu sebenarnya pelajaran moralnya adalah berkat yang kau terima itu jangan sikat semua. Ada bagian orang miskin, ada bagian orang susah. Jadi jangan ambil semua. Nah begitu juga dalam hal makan. Dalam hal makan itu di pesta-pesta tidak boleh kipas semua kasih rata. Tidak bisa, harus ada bagian, ada peah yang dikasih untuk para pelayan. Karena waktu para pelayan melayani kamu kan mereka tidak makan. Ya. Nah, jadi ada sisa. Lalu sisanya diapakan? Ternyata mereka kumpul menurut Markus 6:43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Sama dengan Lukas, Matius juga memberi gambaran itu. Tapi Yohanes memberikan informasi lebih jelas. Kenapa dari tadi Yohanes kok paling belakang kasih jelas ya? Karena Injil yang pertama yang ditulis itu Markus, bukan Matius ya. Di urutan di Alkitab Matius nomor 1. Tapi dilihat dari tahun penulisan tuh Markus lebih dulu, habis itu Matius, habis itu Lukas. Nanti bertahun-tahun kemudian hampir tahun 100 waktu Rasul Yohanes mau mati, baru dia tulis Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu paling belakang. Berarti waktu Yohanes menulis Injilnya, Matius sudah ada, Markus sudah ada, Lukas sudah ada. Maka dia kan tahu. Matius tulis apa, Markus tulis apa, Yohanes tulis apa yang kurang dari informasi mereka. Kan dia kan saksi mata langsung. Dia kan murid Yesus langsung. Maka dia tulis memberikan keterangan tambahan yang tidak ada di Matius, Markus, Lukas. Itu Yohanes itu rasul terakhir yang mati. Semua rasul mati syahid, mati martir. Hanya Yohanes yang mati baik-baik. Dia mati dalam usia tua di Efesus. Efesus itu di mana? Di Turki. Jadi Yohanes itu melayani dan mati di Turki. Ya. Nah, karena itu dia melengkapi keterangan-keterangan yang tidak ada dalam Matius, Markus, Lukas. Nah, Matius, Markus, Lukas itu hanya mencatat bahwa ada sisa roti dan mereka kumpulkan 12. Tapi Yohanes memberi keterangan lain. Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Berarti Yohanes memberi informasi bahwa pengumpulan roti itu inisiatif Yesus. Jadi bukan mereka hanya mereka yang mau kumpul. Yesus yang menyuruh mereka kumpulkan. Nah, lalu dikumpul untuk apa? Berapa sisanya? 12. Berapa murid Yesus? Artinya masing-masing bawa pulang satu bakul. Ya kan? Ya. Jadi artinya kan sepanjang orang itu kan lapar semua kan. Semua orang lapar. Yesus juga lapar. Para rasul juga lapar semua. Tapi demi orang banyak itu dilayani. Yesus bikin mujizat bagi-bagi. Sepanjang bagi-bagi itu kan mereka tidak makan. Kecuali ada yang nakal. Tapi bagi-bagi masuk mulut sedikit. Ya. Tapi kan mereka melayani sedemikian rupa. Mereka tidak makan. Lapar. Tapi mereka harus melayani. Nah. Tidak kebetulan sisa 12 bakul. Dan murid-murid satu orang satu bakul. Itu menunjukkan bahwa orang yang melayani sungguh-sungguh ada jatah dari Tuhan. Ya, jangan rampas bakul orang lain. Ya, sudah ada bakulnya sendiri yang Tuhan siap. Tapi terlepas daripada itu, ya, Tuhan Yesus yang menyuruh kumpul sisa-sisa itu. Kenapa? Supaya tidak ada yang terbuang. Saudara lihat, Tuhan Yesus bisa bikin mujizat kan banyak untuk ribuan orang kan. Untuk apa pakai kumpul lagi? Untuk murid-murid nanti dia bikin mujizat sendiri saja.
Tapi alih-alih bikin mujizat lagi, Tuhan tidak mau bikin mujizat khusus 12 murid. Yang sisa itu yang kumpul untuk kalian. Tidak perlu mujizat baru. Dengan kata lain, kalau dibiarkan juga, kan Yesus bisa bikin roti baru. Tapi Yesus tidak mau itu mubazir. Maka sebenarnya di balik pengumpulan ini, Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan menghambur-hamburkan berkat. Ya, jangan membuang-buang berkat. Semua itu harus dikumpulkan supaya jangan terbuang. Di sini Yesus mengajar kita berhemat. Karena ada orang lain yang butuh berkat itu. Kalau dibuang dengan percuma, mubazir. Ya, saya berikan kata-kata Henry. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Perhatikanlah, kita harus selalu berhati-hati. Sehingga tidak memboroskan apapun dari ciptaan Allah yang baik. Karena semua berkat yang diberikan, baik besar maupun kecil, diberikan dengan suatu syarat ini. Yaitu bahwa tidak boleh ada pemborosan. Kalau boros, Allah akan membuat kita kekurangan akan hal-hal yang kita boroskan itu. Orang-orang Yahudi sangat berhati-hati agar jangan sampai membuang-buang roti. Mereka tidak akan membiarkan roti jatuh ke tanah untuk diinjak-injak. Gui panem contenit id graven lisidit pua partatem. Itu bahasa Latin, artinya orang yang menghina roti akan jatuh miskin dan papa. Inilah peribahasa mereka. Ya, meskipun Kristus mampu mengadakan makanan jika dia berkenan, namun dia lebih menghendaki agar mereka mengumpulkan potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yesus mengajarkan prinsip hidup yang hemat. Ya, walaupun dia bisa berikan berkat yang limpah ruah. Albert Barnes, 12 bakul penuh. Adalah mungkin bahwa setiap rasul mempunyai satu bakul dan semuanya penuh. Yohanes 6:12 mengatakan, Yesus mengarahkan mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan ini supaya tidak ada yang terbuang. Suatu teladan dari penghematan. Allah menciptakan semua makanan dan karena itu makanan mempunyai sifat kudus. Itu semua dibutuhkan oleh orang-orang lain dan karena itu tidak boleh ada yang terbuang. Maka di dalam menikmati berkat Tuhan berupa makanan, jangan buang-buang makanan. Kalau kamu tidak sanggup makan, ada orang lain yang bisa makan dan butuh makan. Ya. Tapi banyak orang lebih suka membiarkan makanan membusuk di kulkas daripada kasih orang, bukan? Padahal ada orang lain yang kalau begitu dia sudah membusuk, tidak ada manfaat. Saya teringat bahwa pada waktu kecil orang tua saya mengajar saya makan. Diperiksa piring demi piring. Tidak boleh ada satu biji nasi pun. Jadi kita makan sampai biji terakhir. Bersih. Tapi berapa banyak kita dan anak-anak kita sekarang yang makanannya dihambur-hamburkan begitu saja. Ya. Saya pernah dihukum 1 hari pagi, siang, malam tidak makan. Mengapa? Karena waktu saya berkelahi dengan adik saya, dia lempar saya dengan ubi dan saya hantam dia dengan nasi di piring. Ya, dan itu dianggap sebagai orang tua menghambur-hamburan makanan. Padahal orang tua cari makan susah. Ya, maka kita dihukum tidak makan pagi, siang, malam. Nah, ajaran-ajaran seperti ini saya kira ada di orang tua kita yang mengalami rasa susah kumpul makan itu loh. Tapi kebanyakan kita mungkin sekarang dengan mudah dapat makan, ajaran moral seperti itu tidak diturunkan kepada anak-anak kita. Mereka perlu menyadari. Papa saya mengatakan bahwa makan sampai habis. Karena waktu papa sekolah dulu tuh, tinggal dengan orang. Begitu dia makan, lihat tuh beras-beras yang ada batu-batu dulu tuh. Itu pengampunya atau tuannya itu tidak buang. Dia kumpul satu-satu itu biji-biji beras yang ada batu zaman dulu tuh. Nah, habis itu baru panggil, Nehe, bapak saya nama Nehemia, Nehe, ke sini, makan. Jadi dia makan itu biji-biji batu-batu semua itu. Maka sejak itu semua tidak boleh ada makan beras satu sisa satu. Kita belajar dan banyak anak sekarang tidak merasa orang tuanya susah dapat makan sehingga akhirnya berpikir begitu mereka pikir makanan gampang ada. Tapi itu penghambur-hamburan berkat. Ya. Maka menghidup hemat
itu sesuatu yang penting. Tadi saya kutip kata-kata Andar Ismail soal doa makan. Sekarang saya mau kutip doa dia lagi soal tidak membuang-buang makan. Doanya judulnya tiap butir nasi. Bapa kami dalam Kristus, betapa mudah kami menundukkan kepala dan begitu terbiasa untuk berdoa, mengucap syukur bagi hidangan di meja. Tidak disadari bahwa yang kami lakukan sebetulnya adalah membuat pengakuan bahwa semua makanan adalah hasil ciptaan dan milik Tuhan. Ajarlah kami menghargai makanan dengan cara tidak menyia-nyiakannya. Biarlah tidak sebutir nasi pun tersisa, terbuang dan tersia-sia. Biarlah tidak ada sebatang toge atau kacang, sehelai kangkung atau bawang, sepotong pepaya atau pisang yang tersisa dan terbuang. Tuhanlah yang empunya bumi termasuk tiap butir nasi yang patut kami hargai dan syukuri. Amin. Belajar hidup hemat ya. Dan tidak menyia-nyiakan berkat. Bukan hanya dalam soal makan, tapi dalam setiap berkat yang kita terima. Waktu saya kuliah dulu, ada kawan satu yang hidupnya miskin, sengsara, ya, frustrasi. Sampai-sampai tidak bisa kuliah dengan baik. Kami kerjasama supaya tolong dia bisa maju dalam kuliah itu. Tapi ternyata setelah di tengah-tengah perkuliahan, ya, dia bayar uang sekolah saya tidak bisa, kita patungan tuh bayar. Tapi ternyata di tengah-tengah kuliah terkuaklah bahwa dia sebenarnya punya warisan yang diambil oleh keluarganya dan ternyata sidang pengadilan dia menang. Maka tiba-tiba mendadaklah dia menjadi kaya. Lalu segala macam benda yang tidak berguna dia beli. Dan saudara bayangkan bahwa dia membeli pisau-pisau lipat. Itu berapa lusin. Kerjanya untuk apa? Hanya untuk latihan. Tak. Kena di pohon pisang, ambil satu lagi. Tak, tak, tak. Namanya untung. Saya bilang untung. Lu bikin apa nih? Ya hanya mau latihan lempar. Lu mau jadi tentara, gue mau jadi pendeta. Ya. Itu sebenarnya pemberian yang tidak berguna. Hanya untuk memuaskan keinginan saja. Mungkin terlalu banyak uang sampai tidak tahu bikin apa. Itu sesuatu yang tidak berguna. Pemborosan. Banyak kali kita membuang uang untuk hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Ya, Tuhan saja mau kita berdoa tuh minta yang dibutuhkan. Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Sudah minta makanan kebutuhan primer, minta hari ini. Berilah kami makanan tahun ini. Hari ini. Kenapa hari ini? Supaya besok kau berdoa lagi kan. Kalau kau minta 1 tahun ini, nanti tahun depan baru berdoa lagi. Minta hari ini. Hari ini pun secukupnya. Supaya jangan sampai kelebihan lalu kau boros-boros. Saya ada satu jemaat suami istri. Dua-dua rajin kebaktian setiap minggu. Beberapa saat kemudian, dua-dua hilang. Tinggal di bawah mata sana. Beberapa saat kemudian, suami datang, istri tidak. Minggu berikut, istri datang, suami tidak. Ganti-gantian. Beberapa saat kemudian, istri datang terus, suami tidak nongol lagi. Lalu berkunjunglah saya ke sana. Lalu setelah tanya-tanya, mereka cerita, Pak, begini. Kami waktu pergi ke gereja, dua-dua orang tuh karena kami ada uang bemo cukup untuk 2 orang. Tiba-tiba, Bapak berhenti kerja dan tidak ada pekerjaan lain, kita kesulitan uang sehingga akhirnya kami berdua tidak bisa ke gereja. Tapi selanjutnya ada berkat sedikit, tapi cukup hanya untuk 1 orang. Maka kita putuskan berganti-gantian. Minggu ini suami datang, minggu depan istri datang, tapi yang pergi ke gereja tugasnya adalah kalau suami datang gereja, pulang dia cerita ke istrinya, tadi khotbah di gereja tuh gini. Minggu berikut istri yang datang gereja, lalu pulang cerita suami, berganti-gantian. Tapi ternyata dalam perkembangannya, kalau istri datang gereja dia nangkapnya bagus. Pulang dia cerita, dua-dua mengerti. Tapi kalau suami yang datang gereja, pulang dia lupa semua. Dia lupa semua, tidak bisa cerita, dua-dua gelap semua. Maka akhirnya diputuskan kalau begitu, supaya kita dua dapat lebih baik suami istri saja yang ke gereja, jangan bapak. Bapak datang nih kacau. Maka datang. Waktu saya dengar itu, astaga, ada orang yang sampai segitunya ya. Tapi begitu kita keluar gereja, rame-rame, ayo makan-makan di sini. Kita bisa makan-makan sampai bisa ratusan ribu loh.
traktir Sabtu, satu traktir yang satu bisa traktir 10 orang, 20 orang. Berapa habis itu? Kasihan orang mau gereja saja. Maka setelah itu saya mulai sekarang tidak ada lagi acara traktir habis kebaktian. Kumpul semua itu uang. Kita bantu orang. Kita kadang-kadang berpikir bahwa itu uang-uang kita, jadi kita boroskan saja. Tapi kita tidak tahu bahwa sedikit berkat yang kita punya, itu terlalu berarti bagi orang lain. Karena itu Yesus bilang, jangan buang yang ada tuh, itu berguna. Maka di sini kita belajar dari Tuhan Yesus, jangan hambur-hamburkan berkat. Karena itu bisa berguna bagi orang lain. Satu apa? Mengucap syukur untuk setiap berkat. Yang kedua, jangan hambur-hamburkan, belajar hidup hemat. Kalau kita bisa lakukan itu, kita belajar seperti Tuhan Yesus dalam menyikapi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.